Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya juga ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ibu Puji Hartini, CGP Angkatan 9 dari sekolah ini, SMK Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menimba ilmu dari Bapak dalam Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi di sini ya ada beberapa hal ya di sini yang akan kami minta ilmu dari Bapak. Tapi sebelumnya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bu Puji. Nama saya Imam Tejo Maroto, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukoharjo. Di sini saya sudah 1,5 tahun sejak tanggal 12 Juli tahun 2020. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama Bapak, ini apa saja nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi keyakinan sekolah di sekolah ini dan sudah dijunjung tinggi dalam Bapak mengambil kebijakan sekolah? Kalau yang selalu saya perjalanin nilai kebajikan yang ada adalah kejujuran. Yang kedua keikhlasan. Kejujuran, keikhlasan. Terus kemudian di situ ada dua-duanya saya padukan, yaitu bekerja keras, bekerja semangat yang pastinya tidak mudah pantang menyerah karena kita sebagai pegawai. Oke, yang selanjutnya, apakah ada selain kebijakan yang tadi sudah berjalan di sekolah ini, Bapak memiliki kebijakan baru yang akan diterapkan di sekolah ini, yaitu nilai-nilai kebajikan lain yang sangat urgen, yang sangat dibutuhkan sekolah ini, sehingga nanti akan mempengaruhi kebijakan Bapak? Kalau saya, yang sering saya lakukan ini, bahwa sekolah ini sebagai lembaga pendidikan tidak selalu berorientasi pada kompetensi dan pengetahuan. Makanya saya sering menyampaikan tentang membangun karakter, karena karakter itu betul-betul merupakan satu kompetensi dan bagian daripada kompetensi selain pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya lebih tidak short time tapi long time, artinya lebih pada proses yang berkelanjutan. Nah, makanya kebijakan saya sebagai kepala sekolah di sini, saya lebih menanamkan bagaimana membangun karakter, mulai dari membangun perilaku, kemudian menjadi sebuah kebiasaan inilah yang akhirnya tumbuh kembang menjadi sebuah karakter. Nah, karakter ini yang kami akan coba dari yang paling dasar. Bagaimana karakter anak-anak bisa komunikasi dengan gurunya dengan baik. Maka kita bangun kebiasaan-kebiasaan menjadi sebuah budaya. Jadi budaya inilah yang nantinya akan jadi membangun budaya yang nantinya akan membangun sebuah karakter pada akhirnya. Jadi kebijakan sekolah ini. Oke, berarti fokus Bapak di sini adalah membangun karakter yang dimulai membangun karakter dimulai dengan budaya pembiasaan yang kemudian akan berakhir menjadi sebuah karakter yang itu akhirnya menjadi budaya atau dibudidayakan. Budidaya. Selanjutnya Bapak di sini ini di sekolah kan biasanya ada kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang ini benar, tetapi Bapak harus mengambil salah satunya Pak. Nah, di sini bagaimana Bapak dilema ya, bagaimana Bapak itu membedakan bahwa ini dilema etika atau ini adalah sebuah kebijakan atau bujukan moral? Jadi, kalau saya melihat mana yang salah, mana yang benar, kalau sesuai dengan ketentuan berarti kita jelas ya, memutuskannya gampang. Tapi kalau yang dilema itu orang masih harus berhati-hati. Kalau saya pribadi pengalaman, saya mencoba untuk bisa mengetahui kalau bahasanya yang mengidentifikasi kasus ini dilema benar apa enggak sih. Maka saya masih harus menyelesaikan dengan cara
pendekatan yang lebih apa ya? Kalau saya katakan pendekatannya komprehensif sih. Satu, kalau sudah ini masalah dilematik atau dilema etika, saya harus ngomong dengan teman-teman. Ngomong dengan teman-teman, di sini manajemen yang sering saya ajak. Kemudian aturan-aturannya ada tentang prosedur, kode etik dan sebagainya. Kemudian kalau yang sudah itu baru saya teman-teman nggak mampu nih, katakan lebih jauh, saya akan ikutkan pasti dari luar orang-orang yang atau komponen yang kompeten di dalamnya ya, pihak-pihak terkait lah ya, komite, polisi atau dan sebagainya. Atau mungkin itu kalau sudah sampai luas sekali. Nah, yang berikutnya pastinya kita mencoba mensimulasikan loh, ini dampaknya apa ketika diputuskan ini, wah ini nanti akan seperti ini. Kita siap paling tidak menyiapkan dampak-dampak yang ada kalau orang jadi karena begini, mungkin keputusannya akan dialihkan dengan cara yang lain. Kemudian setelah itu ya paling nggak disimulasi ya, simulasikan ini seperti ini, dampaknya seperti ini. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir kita sudah pastinya merencanakan apa implementasi atau aksi yang akan kita lakukan apa. Oke, caranya ini menggunakan cara begini, pendekatan begini sebagainya. Baru yang terakhir saya akan cari kembali gini. Apa yang keputusan saya ini mesti harus saya muhasabah. Oh iya. Jadi pakai nurani lah juga. Wah ini katanya sesuai. Nah, untuk yang terakhir ini saya masih harus menghadirkan. Nah, kalau saya cerita dengan nggak tahu dia pernah saya cerita Pak Tris sering saya cerita. Saya pernah punya kasus dengan bermasalah dengan sesuatu. Ya saya selalu paling minta dengan Tuhan. Jadi dengan sholat malam saya akan komunikasi, kemudian hening dalam hati, akhirnya memutuskannya akan pasti dengan tidak dengan musuh. Jadi yang terakhir ini. Berarti Bapak di sini membedakan dilema etika itu adalah benar atau benar. Kemudian nanti Bapak akan membuat beberapa iya, langkah. Jadi saya jawab iya, jadi saya kalau membedakannya dilematik ini tadi unsur yang tadi saya hadirkan, betul saya konsentrasi. Pertimbangkan dengan sangat matang. Iya, artinya betul-betul ini dilema apa tidak. Saya identifikasi betul. Iya. Kemudian kalau Bapak tadi juga sudah bisa membedakan kalau bujukan moral sudah jelas. Ini benar ini salah, iya. langsung dikaitkan dengan aturan yang ada. Pasti. Ya, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya tadi mungkin tadi sudah saya terangkan ya. Artinya memang saya tadi sengaja panjang supaya jelas saya kenapa saya mengatakan ini dilema, menentukan ini dilema etika apa tidak, urutannya tadi sampai saat bagaimana menyelesaikan. Itu ya, ini sudah terjawab. Kemudian yang selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan yang terkait dengan nilai-nilai dilema kebijakan, nilai-nilai etika dilema etika. Di lembaga pendidikan ini paling sering sih, paling sering. Jadi kalau saya mengatakan dilema etika itu tergantung dari sensitivitas kepala sekolah. Jadi dilema mulia. Tapi ada juga yang abai. Saya juga pernah abai, ternyata dampaknya besar. Ternyata itu dilema etika. Jadi dua pihak ini komplain lah pasti ya, komplain dengan saya bahwa keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini sungguh tidak pernah saya seperti itu, karena saya abai dan tidak sensitif. Ya. Dari belajar di pengalaman itu akhirnya saya memang penting sensitif. Ya, prosedur yang sering saya gunakan tadi. Jadi saya lebih banyak pada pendekatan. Ya, pertama secara pribadi dulu, nggak bisa berarti baru saya angkat menuju ke pendekatan yang lebih kompleks. Sederhana dulu prosedurnya, kemudian saya tetap tadi apa yang saya lakukan itu dengan tahapan tadi, identifikasi apa dan sebagainya.
tapi lebih saya banyak menggunakan metode pendekatan pribadi maupun nanti setelah itu ke yang lebih kompleks. Ya, berarti bisa disampaikan pendekatannya ini untuk langkah-langkah untuk mengidentifikasi ya Pak. Nah, iya, pendekatan identifikasi. Pada saat pendekatan Bapak mengidentifikasi. Iya, pasti. Jadi kemudian sangat tergantung dari sensitivitas kepala sekolah. Pasti. Kondisi bed mood apa enggak, mood apa tidak. Oh, iya. Ya, tergantung itu manusiawi kan ya. Oh iya, berarti sensitivitas ini bisa saya bangun dengan sisi kemanusiaan. Banyak hal sih, tergantung ada kemanusiaan, ada kepedulian, ada kasihan, ada apa, itu kan jadi satu ya, tergantung mana yang ada. Kadang-kadang juga persaudaraan, pertemanan, ya. Kadang-kadang itu sensitif, tapi itu juga menimbulkan dilematis yang etika yang sangat kompleks. Ya. Kalau sampai pada hal-hal yang sangat sensitif ke arah itu. Ya, sensitivitas itu maknanya banyak sekali Pak. Iya. Dengan itu. Pasti. Dimensi di pelayanan pendidikan apalagi paling banyak. Oke, kemudian selanjutnya di sini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif? Kalau saya mengatakan efektif itu kan bukan berarti cepat ya, tapi efektif efisien. Kalau saya gini, untuk menyelesaikan ini saya pasti mengikut sertakan banyak pihak. Itu efektif efisien. Saya dengan teman, kalau ini putusan kedinasan ya, terutama saya dengan teman-teman lebih banyak. Jadi berbicara dengan teman, tidak menghadirkan pihak terkait, berbicara dengan teman, itu efektif. Yang kedua saya efisien ketika saya lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan ya, meminta tolong, minta bantuan, minta petunjuk supaya tadi dampaknya akan menenangkan sehingga kita akan lebih menyelesaikan secara objektif. Ya, itu efektif. Berarti di sini Pak, ketenangan pada saat pengambilan keputusan. Terus kemudian kebersamaan. Kemudian tadi kebersamaan dan musyawarah. Iya, dengan berbagai pihak. Selama ini saya anggap lebih efektif. Jadi mereka lebih objektif ya, objektif dalam memberikan juga. Jadi objektif ya, objektif. Kalau kita bersama dengan teman-teman. Iya kan, kalau musyawarah dengan banyak pihak artinya menjadi objektif. Kalau dengan kejernihan pikiran, berarti sensitivitas kita itu akan baik. Ya, tenangan silakan. Oke, sini kemudian yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata pola atau tata kala atau jadwal tersendiri atau prosedur tersendiri sehingga Bapak bisa mengambil sebuah penyelesaian dari dilema kasus tadi sehingga itu menjadi sebuah kebijakan sekolah. Jadi tadi bisa dikatakan bahwa apakah ada prosedur ataukah langsung dieksekusi di tempat pada saat itu juga begitu Pak? Kalau setiap kali masalah yang ada untuk pengalaman saya tadi sampaikan ya, saya itu pernah abai, tidak serius permasalahan di etika yang saya tangani, akhirnya berdampak. Nah, dari pengalaman itu akhirnya saya menyelesaikan ini pasti menggunakan perencanaan baik. Perencanaan, jadi perencanaan baik itu pakai timeline, kapan saya harus misalnya target untuk bicara dengan teman-teman manajemen tanggal sekian saya laksanakan. Nanti kapan saya masih harus lebih pada menganalisis, mengidentifikasi lebih lanjut kaitannya dengan tadi ya, menentukan apa yang harus saya putuskan, mensimulasikan yang tadi saya mencoba untuk bisa dampak-dampak efek-efeknya yang itu saya pandu dengan baik setelah saya punya pengalaman itu. Oh ya, ini harus begini. Artinya betul-betul saya tangan serius. Jadi kalau SOP di sekolah ini belum sampai SOP, tapi di khusus saya ketika ada dilema etika ini pasti saya intens melakukan.
Berarti di sini yang utama berarti begitu ada permasalahan dilema ekonomi yang muncul langsung perencanaan ya Pak. Pasti saya ya gerak cepat lah, paling Ya. nggak dia menyelesaikan yang baik dan prosedur yang baik. Terus yang selanjutnya di sini Bapak, apakah selama ini ada faktor-faktor atau mungkin ada personil atau mungkin ada seseorang yang mempermudah Bapak dalam membantu keputusan tadi? Pastinya gini, kalau dilema etika yang menyangkut sistem kuat dan besar, saya komponen yang paling atasan saya. Atasan saya langsung. Yang kedua yang mempermudah itu teman-teman saya di sini, kaitannya dengan tim kinerja atau teamwork yang saya bentuk, itu manajemennya. Tim manajemen itu sangat membantu untuk bisa menyelesaikan. Itu orang-orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya di sini dari semua yang disampaikan Bapak tadi tentang dilema etika, kemudian pengambilan keputusan, kemudian beberapa personil, kemudian tim yang membantu, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil? Pembelajaran ini, kalau masalah dilematika ini tidak bisa diabaikan, harus ditangani dengan serius. Dengan keseriusan itu kita akan melakukan itu dengan hati yang tadi, yang betul-betul ya sampai minta pertolongan sama Allah, menenangkan hati untuk bisa menyelesaikan agar masalah ini betul-betul diselesaikan dengan baik dan pihak terkait bisa selesai. Karena dilema etika ini akan menghadirkan, kalau tidak baik ya penyelesaiannya, satu jadi kawan, satu jadi lawan. Pasti ya, karena dilema etika. Kalau yang salah, jelas kalau bujukan yang salah jelas yang salah, yang benar ya itu gampang. Yang salah tinggal saya beri hukuman, diberikan kesadaran bagaimana. Tapi kalau dua-duanya merasa benar, jadi kan akan menjadi musuh ketika putusan kita. Maka tadi pembelajaran yang paling utama itu kita akan memiliki lawan. Ketika kita memutuskan di antara dua kebenaran itu atau dilema etika, jika kita tidak memutuskan yang benar, bagaimana pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini bisa untuk menerima. Ini yang paling penting itu. Makanya pembelajaran itu saya harus tangani dengan baik, hati yang jernih, menggunakan prosedur secara serius. Kemudian tantangan apa yang selama ini Bapak hadapi ketika berbenturan tadi? Ada yang ini setuju dan mendukung keputusan Bapak, kemudian yang kedua adalah tidak mendukung dan tidak setuju dengan keputusan Bapak. Oke, tantangannya itu berarti kita punya pekerjaan untuk bisa yang ketika pengambilan keputusan kita harus punya, jadi tantangannya untuk bisa menenangkan pihak yang memang dia masih merasa benar, untuk bisa menerima, paling tidak tunda waktunya, tidak tepat sasarannya. Tidak tepat sasaran bisa saja ya, bisa saja ini diberikan etik-etik. Kalau mereka misalnya teman saya mesti harus menunjukkan tentang teladan dan teladan. Iya, wah ini integritas saya. Paling tidak Bapak ponakan itu. Berarti tantangannya di sini adalah bagaimana Bapak kepala sekolah memberikan teladan. Kemudian bagaimana Bapak menerapkan integritas di sekolah. Seandainya seperti kemarin saya punya permasalahan, ini butuhnya cuma satu caranya gitu. Mau saya tolak, maaf ya. Ini ponakan saya kebetulan pernah saya tolak di SMK. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak bisa, maksudnya kepuasan Bapak ketika Bapak memutuskan dilema etika itu dan keduanya itu sama-sama mendukung, apa yang Bapak rasa? Ya yang saya rasakan ya pastinya ya lebih banyak pada, jadi kalau sama memberikan itu dampak kepada kemaslahatannya ya.
dua-duanya merasa senang, saya ikut senang. Oh begitu. Itu. Jadi kalau dua-duanya senang, menerima senang dari dampak saya putuskan, saya ikut senang. Jadi bukan puas karena selesai. Kan selesainya satu pihak dok gitu ya. Dilema etika ini menghasilkan impact yang tidak baik, pasti saya tidak senang. Walaupun selesai. Misalnya ada yang sedih. Tapi kalau dua-duanya senang, menerima, walaupun nanti dengan waktu, dengan jalan yang lain, saya merasa senang. Jadi ya dua pihak-pihak ini kemaslahatan. Itu. Itu Bapak dari selesai ini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya. Banyak keterbatasan mas saya. Ya, ini sudah bagus sekali Bapak. Beberapa pertanyaan atau beberapa ilmu yang ingin saya dapat dari Bapak ternyata saya dapatkan semuanya hari ini dan itu lengkap sekali. Terima kasih, mudah-mudahan berkah barokah. Bapak sehat selalu. Sama-sama Ibu. Saya sukses juga ya. Amin. Saya akhiri nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Puji Hartini, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan dan ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk yang pertama, ini nanti persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri sebagai seorang kepala sekolah. Kemudian nanti setelah itu kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan bagaimana Ibu mengambil nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah. Monggo Ibu, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Nama saya Bu Retno Herwanti, Kepala SMA Negeri 1 Kertep, Kabupaten Wonosobo. Oke, terima kasih Ibu Retno sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Kertep. Untuk wawancara ini, yang pertama pertanyaannya adalah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu Retno dapat mengidentifikasi dan membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu sebuah rujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi, caranya ya lihat bagaimana kasusnya itu terjadi, dilihat akar masalahnya, kemudian setelah dilihat akar masalahnya, kemudian penyebabnya apa, baru bisa menentukan bahwa itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Ibu Retno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang diambil adalah yang mengandung kemaslahatan terbesar bagi orang yang lebih banyak. Misalkan ada hal yang harus mengambil dua keputusan itu sama-sama baik, tentu yang diambil adalah keputusan yang berdampak lebih luas kepada masyarakat sekitar atau khususnya kepada warga sekolah. Dan tentunya yang dampak negatifnya paling kecil. Jadi dua hal itu yang berdampak baik kepada lebih banyak orang dan dampak negatifnya lebih sedikit. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan, yang biasanya Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini untuk menyelesaikan
Yang pertama di sini adalah dilema etika. Langkah-langkahnya yang pertama tentu mengidentifikasi dua hal yang sama-sama baik itu, diidentifikasi satu manfaatnya itu kepada siapa saja, kemudian apakah sesuai dengan aturan atau tidak, kemudian apakah bisa real dilaksanakan atau tidak. Itu diidentifikasi hal-hal tersebut, baru kemudian diambil keputusan. Karena bisa saja keputusan itu baik tetapi tidak bisa real dilaksanakan. Oleh karena itu yang diidentifikasi itu tadi. Jadi yang kemanfaatannya ya, kemanfaatannya, kemanfaatannya. kemudian sesuai aturan apa tidak, kemudian pelaksanaannya itu lebih real yang mana, tidak, ya. Kemudian setelah pengambilan keputusan. Nah, setelah pengambilan keputusan sudah diambil, langkah selanjutnya bagaimana Ibu? Ketika keputusan sudah diambil ya, yang pertama tentunya dibuat SK resmi, kemudian tim, memastikan tim yang akan pelaksana di lapangan itu akan mengeksekusi, memastikan bahwa tim paham apa yang harus dilakukan. Setelah tim paham, disosialisasikan kepada warga sekolah, baik itu guru maupun siswa. Setelah disosialisasikan, baru kemudian dilaksanakan. Oke, kemudian yang selanjutnya, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Retno anggap efektif sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif? Yang dianggap efektif ya yang efektif yang pertama satu, dibutuhkan untuk semua warga sekolah. Kemudian dibutuhkan ini dalam arti dibutuhkan demi ketertiban sekolah. Kemudian yang kedua, dilaksanakan bersama-sama oleh warga sekolah dan didukung oleh semua warga sekolah. Berarti di sini yang efektif itu adalah dibutuhkan, kemudian dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, maksudnya bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, kemudian yang ketiga didukung, Ibu. Nah, ini memang penting karena di setiap pengambilan keputusan itu adalah ada sebagian pihak yang mendukung, tapi ada sebagian pihak yang tidak mendukung. Nah, di sini berarti kedukungan dari semua warga sekolah menurut Ibu adalah sesuatu hal yang membuat keputusan tersebut menjadi efektif. Oke, yang selanjutnya di sini adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Untuk tantangannya ya karena setiap orang itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Jadi ketika saya mengambil sebuah keputusan, walaupun itu keputusan untuk kepentingan sekolah, tetapi ada juga kepentingan orang warga sekolah yang tidak sesuai dengan keputusan yang sama saya ambil. Tentunya itu tantangan tersendiri agar orang tersebut tetap mendukung keputusan tersebut. Itu tantangannya adalah ketika ada warga sekolah yang tidak mendukung dari keputusan tersebut. Oke. Tidak mendukung. Oke. Tantangannya adalah ada perbedaan kepentingan, kemudian yang kedua adalah sebagian atau mungkin sebagian besar atau mungkin sebagian kecil yang tidak mendukung. Nah, ini kalau menghadapi tantangan yang kedua, yaitu tentang beberapa guru atau beberapa personil di sekolah Ibu yang tidak mendukung. Ini apa yang Ibu lakukan atau langkah-langkah apa selanjutnya? Ya didekati secara pribadi. Oke. Didekati secara pribadi,
kemudian ngomong dari hati ke hati, tentunya tidak dengan secara langsung, mungkin ngomong-ngomong dulu tentang hal-hal yang lain, tentang kekeluargaan dan sebagainya, kemudian baru ngomong-ngomong secara ringan tentang mengapa beliau tidak mendukung. Selain itu juga didoakan agar beliaunya bisa mendukung, karena tentunya setiap keputusan yang diambil di sekolah adalah sebuah keputusan yang bertujuan untuk kebaikan di sekolah. Oke, berarti intinya di sini yang pertama adalah pendekatan secara persuasif ya Ibu, kemudian pendekatan secara kekeluargaan, kemudian pendekatan secara spiritual ya tadi ya. Oke. Yang selanjutnya di sini adalah apakah Ibu Retno memiliki sebuah tata pola atau tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu Retno langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tersendiri untuk menjalankan sebuah tata kelola atau jadwal yang kasus dilema etika ini harus segera diselesaikan? Untuk penyelesaian kasus tentunya tidak dijadwal, jadi ketika ada masalah ya harus diselesaikan saat itu juga. Ketika masalah itu harus diselesaikan secara bertahap, dari wali kelas, guru BK, tentunya itu diselesaikan secara bertahap. Tetapi ada kalanya kasus itu harus diselesaikan langsung oleh kepala sekolah, maka ya segera diselesaikan oleh kepala sekolah. Jadi tidak ada jadwal, tapi setiap ada masalah segera diselesaikan, baik itu sesuai prosedur maupun secara langsung, jika itu memang harus diselesaikan secara langsung oleh kepala sekolah. Oke. Kemudian ini saya ulangi lagi ya, ini tadi adalah ada dua hal. Yang pertama adalah diselesaikan langsung, yang kedua adalah bertahap ya, berarti sesuai dengan dilema etika apa yang sedang muncul pada saat itu ya, begitu ya Bu. Oke, yang selanjutnya di sini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Retno sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya yang memudahkan itu banyak hal. Yang pertama tentunya atas izin yang maha kuasa. Jadi tidak mungkin saya bisa melakukan menyelesaikan masalah apapun tanpa bantuan dan izin dari yang maha kuasa. Oleh karena itu yang pertama dilakukan adalah doa. Kemudian yang berikutnya untuk orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat, misalkan ada waka, staf waka yang tentunya di lapangan tahu persis secara teknis yang terjadi. Jadi yang membantu saya di dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah, yang pertama yang jelas Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua teman-teman wakil kepala sekolah beserta staf, secara khusus dan secara umum semua orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan bahwa setiap kepemimpinan selalu dihadapkan kepada persoalan-persoalan dan setiap saat selalu dihadapkan kepada pilihan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ketelatenan, keseriusan, kemudian loyalitas dan dedikasi seorang pemimpin itu sangat menentukan bagaimana dia mengambil keputusan. Oke, dedikasi ya. Berarti di sini pembelajarannya adalah yang bisa diambil ini adalah pertama tingkat loyalitas, kemudian tingkat dedikasi dari seorang pemimpin tersebut ya. Berarti semakin baik loyalitas, semakin baik dedikasi, apakah itu bisa membuat pengambilan keputusan semakin baik? Ya, jadi ketika seseorang itu sudah punya dedikasi dan loyalitas yang baik, tentunya keputusan yang diambil itu sangat berpihak kepada kepentingan
organisasi dalam hal ini adalah organisasi sekolah, tidak ada kepentingan untuk kelompoknya maupun untuk pribadinya. Itu yang menentukan. Jadi semakin bagus loyalitas dan dedikasi seorang pemimpin kepada organisasinya, maka keputusan yang diambil insya Allah menjadi semakin baik, berpihak kepada kepentingan organisasi. Yang bisa saya ambil pelajaran dan ilmu dari Ibu Retno sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kertek Wonosobo, mudah-mudahan dari Ibu bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi kepentingan semuanya di sini adalah kepentingan yang berpihak kepada murid. Terima kasih atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Puji Hartini, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menimba ilmu dengan cara mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan seorang kepemimpinan dalam mengambil sebuah keputusan berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Puji di rumah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, Kepala SD Negeri 1 Melipak, Kecamatan Wonosobo. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian ini langsung saja untuk mempercepat kegiatan wawancara pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama di sini adalah terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Selama Bapak menjadi seorang pimpinan atau menjadi kepala sekolah di SD Melipak tadi, bagaimana Bapak mengidentifikasi atau membedakan antara dilema etika dan bujukan moral? Saya cenderung kalau etika itu lebih ke arah positif, dikuasai oleh mereka-mereka yang senior. Tetapi kalau untuk guru-guru yang muda itu kecenderungan mereka lebih realistis, lebih praktis, dan lebih efisien dalam berkomunikasi, bertingkah laku, bertindak. Sedangkan guru-guru yang seangkatan saya, yang senior itu cenderung lebih halus, lebih sopan tutur katanya, dan lebih berhati-hati. Begitu. Yang selanjutnya, selama Bapak mengampu menjadi kepala sekolah di SD Melipak tersebut, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu Bapak memutuskan dengan langkah-langkah yang seperti apa? Yang sering saya lakukan biasanya saya mengadakan rapat sekolah yang di dalamnya kita mengagendakan beberapa acara yang sudah kita rencanakan. Kemudian dari beberapa hal di agenda rapat tersebut kita selalu menyampaikan untuk berdiskusi, musyawarah untuk mengambil suara bulat, yaitu melalui keputusan bersama, musyawarah mufakat. Jadi segala sesuatu selalu kami putuskan bersama-sama, kami diskusikan dengan teman-teman guru, baik itu permasalahan anak, permasalahan pembelajaran maupun persiapan untuk pembelajaran, selalu kami diskusikan.
Bahkan ketika selesai mengajar, kita sering mengadakan coaching untuk refleksi hasil pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali Bapak. Ini di sini berarti langkah-langkahnya adalah pertama musyawarah, musyawarah yang kemudian coaching, kemudian refleksi. Iya. Oke, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah Bapak, Iya. Kemudian yang ketiga di sini adalah pada saat Bapak mengambil keputusan di rapat, itu kan ada beberapa pendapat yang berbeda antara satu guru atau mungkin beberapa guru. Nah, pada saat tersebut langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut? Iya. Dari permasalahan yang timbul, kemudian ada perbedaan pendapat yang perlu kami sepakati atau kami simpulkan adalah tingkat urgen atau tingkat kepentingan dari permasalahan itu sendiri. Kita ambil langkah yang paling bijaksana, di mana urgensi dari sebuah permasalahan itulah yang akan menjadi sebuah keputusan. Apabila keputusan itu mengarah ke hal yang positif, kami cenderung untuk menyepakati bersama. Dalam hal ini adalah berpihak kepada siswa. Okay. Berarti di sini intinya mengambil dengan cara secara bijaksana memilih mana yang paling urgen. Yeah. Kemudian yang paling urgen itu dipilih berdasarkan dengan keberpihakan kepada murid, gitu. Kemudian ini yang selanjutnya, apa-apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam hal pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus itu dilema etika. Jadi ada beberapa atau dua hal yang sama-sama kuatnya, kemudian itu dianggap paling efektif untuk memutuskan sesuatu yang paling efektif. Bapak tadi sudah menyebutkan banyak sekali. Nah, dari beberapa tadi yang paling efektif itu yang mana? Okay. Saya biasanya akan memberikan sebuah pertanyaan atau permasalahan kepada rekan-rekan, di mana rekan-rekan itu mempunyai permasalahan baik pribadi, institusi maupun kedinasan. Kemudian dari permasalahan itu saya akan memberikan semacam gambaran atau contoh untuk penyelesaian masalah yang paling bijaksana. Kemudian dari permasalahan yang saya sampaikan itu saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, untuk yang bersangkutan kami harapkan bisa mengambil keputusan yang paling bijaksana dari apa yang sudah kita diskusikan dan kita sampaikan. Jadi keputusan bukan dari saya, tapi tetap dari audien atau teman saya, rekan-rekan guru, itu yang sudah kami wawancarai, kemudian kami sampaikan permasalahannya, kemudian pemecahan masalahnya, tapi harapannya pemecahan masalah yang terbaik adalah dari guru yang bersangkutan tersebut. Okay. Bagus sekali ini Bapak. Jadi Bapak sudah menerapkan teknik coaching coaching. Jadi guru yang memiliki masalah, kemudian tadi mungkin di coaching oleh Bapak dengan bijaksana, kemudian akhirnya dari coaching itu kan biasanya seorang personil akan memunculkan solusinya secara mandiri dengan bantuan Bapak sebagai kepala sekolah yang menjadi coachnya. Terima kasih Bapak. Ini ada beberapa lagi yang perlu saya timba ilmunya lagi dari Bapak. Di sini adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika, kemudian Bapak harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang paling berarti tantangan. Banyak. Tantangannya banyak. Kecenderungan teman-teman itu
rekan-rekan guru itu dalam proses coaching itu ketika kami gali bahwa dia memiliki permasalahan terutama dalam etika moral, kecenderungan yang bersangkutan tidak tahu atau tidak menyadari bahwa itu bertentangan dengan etika moral. Nggih. Sehingga saya harus menyampaikan secara detail, secara rinci permasalahan etika moral yang dia hadapi. Kemudian baru setelah itu dia akan terbuka sendiri untuk mengetahui, oh saya memiliki masalah moral, etika moral khususnya pada bagian sikap, perkataan, atau tindakan atau perbuatan. Nah, dengan hal itu harapannya saya hanya memberikan stimulus berupa contoh, kemudian berupa teladan, sehingga mereka akan bisa menemukan dengan sendiri melalui proses pendewasaan diri dari progres yang selama ini kita lakukan, yaitu setiap setelah saya mengajar, kita mengadakan coaching, kemudian setiap hari Kamis kami mengadakan refleksi pembelajaran. Oke, begitu. Oke, berarti di sini tantangan utamanya adalah beberapa guru atau personil yang belum memahami tentang etika moral, kemudian etika-etika yang lain yang seharusnya itu dilaksanakan di sekolah Bapak. Tapi Bapak sudah memberikan solusi tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah apakah Bapak memiliki tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam hal penyelesaian kasus? Saya cenderung untuk yang pertama saya akan mengidentifikasi permasalahan etika moral itu sendiri. Kemudian saya akan mengambil timing yang tepat di mana guru tersebut merasa lega, merasa enjoy, kemudian kami ajak untuk semacam diskusi berdua, atau mungkin juga kami panggil secara khusus di ruangan kepala sekolah. Kemudian kami akan menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi. Kemudian kalau bisa saya ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu apabila berkenan. Biasanya rekan-rekan itu cenderung mereka lebih terbuka ketika kami berdua face to face seperti ini. Mereka cenderung akan menceritakan apa adanya yang permasalahan etika moral yang dihadapi maupun permasalahan yang lain, dan saya hanya memberikan umpan stimulus atau semacam contoh saja, kemudian mereka akan menyimpulkan sendiri tanpa harus saya yang memaksakan kehendak bahwa permasalahan ini penyelesaiannya harus begini, tetapi mereka bisa menyelesaikan sendiri, dan saya biasanya akan menggarisbawahi poin mana yang paling penting dari etika moral yang dihadapi atau permasalahan ini dari teman-teman itu. Kemudian biasanya kecenderungan mereka akan bisa lebih terbuka untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya. Terima kasih. Bapak sudah sangat profesional ini. Jadi ada timing tersendiri selain yang sudah ditentukan tadi, guys. Setiap hari Kamis itu memang sudah dijadwalkan secara tetap. Kemudian yang tidak terjadwal itu adalah dilakukan secara persuasif. Ketika permasalahan itu muncul, kemudian diskusi secara kekeluargaan untuk memberikan penyelesaian dari Bapak. Walaupun penyelesaiannya itu Bapak hanya memberikan stimulus dan menggarisbawahi permasalahan yang paling mendasar, gitu nggih. Terus yang selanjutnya di sini adalah apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam kasus-kasus dilema etika ini segera bisa diselesaikan?
kami di sekolah biasanya memiliki teamwork. Jadi di kegiatan secara umum, baik itu proses pembelajaran, pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstra, kemudian iklim keamanan sekolah dan sebagainya, kami mempunyai teamwork sendiri-sendiri, di mana kami membaginya sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka, kemudian juga kami membagi menurut kepentingan dan kebutuhan. Nah, di sini untuk masalah etika moral seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kecenderungan guru-guru yang junior atau masih muda atau bahkan baru saja menjadi guru, itu kecenderungan dia belum memahami tentang etika moral sebagai seorang guru. Tetapi yang saya syukuri, saya memiliki beberapa rekan yang termasuk hampir satu usia dengan saya atau bahkan lebih senior, itu bisa saya jadikan sebagai partner, rekan sejawat, di mana kecenderungan kedewasaan cara berpikir, bertindak, bertingkah laku, cenderung mereka lebih dewasa, lebih beretika, dan lebih berhati-hati. Sehingga itulah teamwork saya di sekolah, di mana kami membangun sebuah sistem kekeluargaan yang harmonis dan menenteramkan serta membahagiakan semua pihak. Begitu. Oke, berarti Bapak memiliki teamwork, Ya. otomatis ini teamworknya kuat karena sudah dibagi sesuai dengan kapasitas, kemampuan, kemudian juga kebutuhannya masing-masing. Kemudian di sini Bapak juga memiliki seorang rekan atau partner, rekan sejawat yang bisa dikatakan sebagai penasehat, terutama ketika mungkin ada beberapa guru junior yang belum memahami tentang etika di sekolah. Oke. Terus yang terakhir ini Bapak, ya di sini dari semua hal tersebut, dari mulai kasus dilema etika, kemudian proses penyelesaiannya bagaimana, kemudian sampai ke teamwork tadi, hal apa yang Bapak ambil dari pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari semua kegiatan tadi yang membuat sekolah ini, Bapak sebagai kepala sekolah itu bisa mengambil keputusan dengan cara bijaksana tadi? Terima kasih. Jadi seorang kepala sekolah itu untuk saat ini adalah bukan